Halo teman-teman, jadi untuk video ini aku bakal ngasih tutorial gimana caranya deploy project kita menggunakan Streamlit Cloud gitu. Oke, mungkin langsung aja. Jadi teman-teman bisa buka projectnya teman-teman. Kalau di sini aku pakai project yang biasanya aku pakai di kelas. Oke, untuk step-stepnya, teman-teman pastiin filenya udah ada ya di satu folder ini semua. Nah, lalu teman-teman bikin satu file namanya requirement text. Nah, requirement text ini fungsinya nanti kita menuliskan dependensi. Jadi dependensi ini semacam kira-kira di dalam project ini tuh kita udah pakai library apa aja sih. Nah, ini nanti fungsinya buat di-download sama si server gitu waktu kita deploy. Nah, teman-teman bisa bikin requirement textnya ini secara manual. Jadi tinggal nulis kode ini, atau teman-teman bisa buka terminal. Nih, teman-teman, bentar ya. Teman-teman bisa nih ketikin pip freeze, lalu ke namanya requirement.txt. Nah, ini bakal menulisin semua dependensi yang kita gunain gitu. Nah, ini nah, dia bakal langsung nulisin semua gitu. Nah, kalau begini teman-teman langsung otomatis bikin requirement textnya. Nah, mungkin itu ya file yang kita butuhin sebelum deployment. Nah, lalu karena kita bakal ngupload kode kita ke repo GitHub. Nah, teman-teman bikin satu file lagi namanya gitignore, yang mana gitignore ini fungsinya untuk mengecualikan file-file tertentu gitu supaya nggak ke-upload di repo kita. Nah, yang nggak perlu kita masukin ke repo itu ada file VNV gitu. Jadi nggak perlu kita masukin ke repo gitu, teman-teman. Oh ya, jangan lupa untuk di bagian chatbotnya teman-teman bisa ganti ini API key-nya menggunakan ini ST secrets. Lalu kan teman-teman kemarin pakai ini ya API key-nya langsung. Nah, ini diubah jadi seperti ini API key-nya. Oke, nah setelah itu kita bakal lanjut ke repo. Nah, setelah mengganti ini, teman-teman lanjut membuat repository di GitHub. Teman-teman kalau belum punya akun GitHub bisa dibuat dulu. Nah, lalu teman-teman di pojok kanan ini ada tanda plus, lalu buat aja new repository. Misalnya aku kasih nama deploy. Ini namanya bebas, teman-teman sesukanya, sesuai judul final project juga nggak apa-apa. Lalu create repo. Nah, setelah sudah, teman-teman bakal dikasih beberapa perintah supaya kita bisa menghubungin si ini nih. Nah, biasanya teman-teman nih ikutin aja dari git init ini. Jadi setelah teman-teman buat kodenya ini, teman-teman bikin new terminal aja. Jadi misalnya aku git init. Karena aku udah pernah nyambungin ke repoku. Nah, teman-teman bisa nih tulis aja git init, nanti dia bakal nge-initialize gitu, mempersiapkan projectnya teman-teman itu buat siap di push ke repo teman-teman. Nah, setelah udah git init, nanti teman-teman bisa tulis aja sesuai ini ya. Nih, setelah git init itu git add. Nah, ini sebenarnya nama file. Karena kita mau push semua file yang ada di project kita, teman-teman bisa tambahkan gini, git add titik. Nah, itu bakal nambahin
semua file kita ke dalam ke staging namanya, staging area, git add. Nah ini bakal nambahin file-file teman-teman ke staging gitu. Nah nanti setelah teman-teman git add, nah, teman-teman harus commit. Jadi istilahnya kayak nge-save file-file teman-teman ke repo lokalnya teman-teman dulu gitu. Jadi misalnya git commit min m ini artinya message-nya. Jadi setiap commit itu perlu ada message. Kira-kira aku bakal ngasih my first commit gitu aja. Nah, ini teman-teman bisa enter aja. Nah, lalu teman-teman bisa jalanin ini karena aku udah pernah, jadi bagi branch. Nah lalu teman-teman bisa nih nge-copy ini git remote langsung gitu ke link reponya teman-teman. Karena aku udah ada, jadi ya tak apa-apa, jadi nggak bisa gitu. Teman-teman ngikutin aja perintah-perintah di sini. Nah setelah terhubung, teman-teman push aja gitu ke ke reponya teman-teman langsung gitu dengan git push origin main, push min gitu. Nah, kalau nggak ada tulisan merah-merah gini, nah berarti teman-teman udah berhasil buat nge-push kode teman-teman ke repo gitu. Nah nanti hasilnya bakal seperti ini teman-teman. Nah nanti hasilnya bakal seperti ini. Jadi semua file teman-teman bakal ke-upload ke reponya gitu. Jadi kita nggak perlu manual satu-satu ngupload file kita gitu. Jadi via command line aja gitu teman-teman. Nah terus misalnya teman-teman ada perubahan nih di kodenya tapi udah di push, nah itu teman-teman bisa nge-push lagi. Contohnya deh, misalnya aku mau ubah ke fasilitas ini. Nah nanti biasanya ada nah ini tanda kuning gini, yang mana artinya ada perubahan gitu. Nah teman-teman bisa git add aja, git add misalnya git add, terus nama file yang teman-teman ubah. Misalnya ada 2 file ya tulis 2. Misalnya aku cuman 1 nih berarti ya, cuman fasilitas. Nggak ada. Oke, karena nggak bisa, nah mungkin teman-teman nggak cocok nih pakai command line. Nah teman-teman sebenarnya bisa pakai ini. Jadi ini sama aja kayak git add gitu. Jadi kita nambahin file-file yang kita ubah ke staging area. Nah ini, nah lalu setelah ini teman-teman bisa aja pakai generate commit message ini biar nggak usah ngisi message-nya. Nah, lalu teman-teman bisa commit nih langsung perubahannya. Ini sama aja kayak kita git commit tadi. Ini sama aja. Jadi cuman bedanya ya ini pakai UI aja gitu. Setelah git commit, nanti teman-teman bisa manual aja git push gitu untuk save kode teman-teman, perubahan kode teman-teman ke repo yang ada gitu teman-teman. Nah mungkin karena sudah berhasil nge-save kode teman-teman ke repo. Nah lalu teman-teman bisa buka namanya share streamlit.io. Nah ini kita bakal coba
ngedeploynya teman-teman. Jadi teman-teman bisa akses ini web ini. Nah lalu karena aku udah pernah, coba aku hapus dulu aja, delete. Oke. Nah teman-teman bisa nih ke pojok kanan nih, create app. Nah lalu pilih yang ada logo GitHub nih, deploy now. Nah kalau teman-teman udah berhasil bikin repo di GitHub, nah ya teman-teman harus login menggunakan GitHub teman-teman ya, untuk Streamlit ini supaya gampang. Nah terus teman-teman bisa cari repo teman-teman yang tadi teman-teman baru aja upload gitu, file-filenya. Karena aku pernah upload di repo CCA, jadi aku milih yang ini. Nah lalu yang ini teman-teman pilih yang master aja. Nah lalu untuk main filenya ini pilih aja yang app ini, karena kan kemarin kita Streamlit run app.py kan. Nah ini pakai yang app.py aja. Nah lalu ini teman-teman bisa customize gitu, misalnya mau by predictive maintenance ini bebas teman-teman mau ngasih nama URL-nya apa. Ini yang bakal jadi semacam link gitu kalau teman-teman mau ngaksesnya langsung gitu. Nah, aku mungkin kasih nama ini aja, chatbot nih, coba bisa nggak. Nah setelah itu teman-teman bisa langsung deploy aja. Nah dia memang akan makan beberapa waktu, bisa lama bisa bentar tergantung jaringan, jadi ditunggu aja. Nah setelah muncul seperti ini, harusnya teman-teman udah berhasil buat ngedeploy Streamlit teman-teman. Nah cuman yang jadi masalah mungkin bagian sini, layanan chatbotnya. Nah dia bakal error karena ini, jadi si Gemini API key nya kita belum ngesetting gitu. Nah teman-teman bisa balik lagi nih ke share tadi, share streamlit.io. Nah lalu di filenya teman-teman ini ada tanda 3. Nah terus ke settings, lalu secrets. Nah teman-teman masukin Gemini API key nya ke sini gitu, karena aku pernah buat di environment ini. Nah ini copy aja, jadi ini Gemini API key, jadi harus sama ya. Lalu ini adalah API key yang teman-teman punya gitu, jadi aku copy aja. Nah terus paste di sini, save changes. Nah setelah sudah, coba kita buka lagi. Nah sudah bisa, teman-teman udah berhasil nge-onlinein project teman-teman. Ya mungkin ada beberapa ini. Oh ini karena terlalu banyak yang gunain API key, jadi teman-teman bisa pakai API key-nya teman-teman masing-masing ya. Ini jadi ya dia sistemnya nggak deteksi kalau API key-nya bocor gitu. Cuman untuk tata caranya udah berhasil lah. Oke mungkin itu ya teman-teman untuk tutorialnya. Kalau emang ada pertanyaan bisa chat aja di grup atau chat langsung ke aku, nggak apa-apa gitu. Oke guys, good luck ngerjain final projectnya. Bye bye.